ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Jadi serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengatakan asbihu subhi li'annahu a'zam min umrikum. Jadi sholat subuh itu adalah pahala yang paling besar di antara sholat subuh, di antara sholat berjamaah yang lainnya. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh ini merupakan perjuangan Pak ya, perjuangan yang bisa kita sehari-hari mengalaminya. Ya, bisa bangun sholat subuh berjamaah sudah syukur alhamdulillah. Apalagi bisa sampai sholat sunatnya. Ya, dalam hadis disebutkan yang melaksanakan sholat sunat qabla subuh itu masuk sholat sunat muakkad rawatib khairu minad dunya wa biha, baik daripada dunia dan sisi-sisinya. Kemudian kita bisa istiqomah. Baik, sini saya akan menyampaikan mungkin juga berdasarkan sesuai kebutuhan, tidak berdasarkan hancak, ya. Berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan sehari-hari mungkin. Karena kalau hancak itu memang agak lama. Saya itu ngajar waktu Qorib sampai sekarang belum habis-habis. Karena yang lama itu adalah penjelasannya gitu. Namun ini sesuaikan dengan kebutuhan saja yang berkaitan dengan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbala ba'd nisa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium ba'd nisa'i, sebagian istri-istrinya. Jadi si Nabi itu ada beberapa yang pakai di sini ba'd nisa'i, sebagian istri-istrinya. Summa kharaja ila shalah, kemudian keluar, maksudnya bangkit untuk sholat, walam yatawadda, tidak wudu kembali. Jadi Rasulullah itu mencium sebagian istri-istrinya, kemudian pergi untuk sholat, nggak wudu lagi. Kata Imam Bukhari, hadis ini dhaif. Begitu juga kata Imam Ahmad. Dalam ilmu hadis, dhaif itu adalah peringkat yang ketiga secara kualitas setelah sahih, hasan, dan dhaif. Jadi kata Imam Bukhari itu mengarang kitab namanya Sahih Bukhari yang sudah diakui setelah Al-Quran sumber hukum itu adalah hadis Bukhari. Jadi kata Imam Bukhari hadis ini dhaif. Wa akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Begitu juga hadis ini, begitu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu menyusun kitab namanya Jami' Sunan. Jami' Sunan. Kitab-kitab Imam Tirmidzi itu, kitab hadis juga, itu berada di level derajat 2 setelah Bukhari, namanya hadisnya berhasan.
Kata Imam At-Tirmidzi, sami'tu Muhammad bin Ismail. Saya mendengar Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini adalah nama lengkap dari Imam Bukhari. Yudha'ifu hadzal hadis. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail mendhaifkan hadis ini. Wa Abu Daud wa akhraja min tariq Ibrahim At-Taimi. Itu juga diriwayatkan oleh dari riwayat yang lain. Kemudian juga Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Khilafiyat. Jadi ada Imam Baihaqi itu mengarang sebuah kitab namanya Khilafiyat. Khilafiyat itu menyusun di dalamnya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan, namanya Khilafiyat. Kata Imam Baihaqi, kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini juga dhaif. Jadi Rasulullah mencium sebagian istri-istrinya kemudian untuk sholat dan tidak wudu lagi, dhaif. Masih kita teruskan lagi. Ini pendapatnya masih banyak. Qala Ibnu Hazm. Nah, kata Ibnu Hazm ini mengarang kitab Al-Muhallah. Ibnu Hazm ini salah seorang, dulu dia murid Imam Syafi'i. Dia salah seorang pendiri mazhab Az-Zuhri. Mazhab Az-Zuhri adalah suatu pandangan hukum yang berdasarkan teksnya, zohirnya, nas zohirnya Quran dan hadis. Ada kitab namanya itu Al-Muhalla, itu ada 10 jilid, Al-Muhalla namanya. Kata Ibnu Hazm, la yasihu fi hadzal bab syai' wa in sahha fa huwa mahmulun ala ma kana al-amru qabla nuzul wudu' min al-lams. Jadi kata Ibnu Hazm yang berkaitan dengan hadis tadi, kalaupun hadis itu sahih, kata Ibnu Hazm ya, kalaupun hadis itu sahih, fa huwa mahmulun ala ma kana alaihi al-amru qabla nuzul wudu' min al-lams. Maka bisa jadi itu terjadi sebelum turun ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu Quran surah An-Nisa ayat 43. Jadi salah satu yang membatalkan wudu itu adalah di dalam Al-Quran ada aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita. Itu. Jadi kata Ibnu Hazm, kalaupun hadis itu sahih, tadi kan sudah didhaifkan oleh ulama-ulama hadis sebelumnya. Kata Ibnu Hazm, kalaupun hadis itu sahih, itu terjadi sebelum turun ayat aula mastumun nisa, Quran surah An-Nisa ayat 43. Artinya setelah turun Quran surah An-Nisa ayat 43 itu tidak berlaku lagi. Wa idza arafta hadza, ini kata Syekh Sunani mengarang kitab Subul Salam, apabila kita perhatikan ini, fal hadis dalilun ala anna lamsatal mar'ah wa takbilaha la yaqudul wudu wa hadha huwal asl. Jadi kalau kita perhatikan hadis yang barusan, qabbala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i summa kharaja ila shalah lam yatawadda. Kalau kita perhatikan hadis tadi, hadis itu bahwasanya kalau bersentuhan dengan seorang wanita tidak batal. Artinya kalau mau sholat nggak perlu wudu lagi. Kalau kita perhatikan hadis itu. Wal hadis muqarrar li asli wa 'alal hadawi jami'an. Hadis ini diulang-ulang asal ya, hadis ini terus banyak sebenarnya. Wa min as-sahabah alaihi salam wa dhahabat asy-syafi'iyya ila anna lamsa man lam yahrika wa naqdul mustadilla bi qaulin ta'ala. Nah, bagaimana pandangan Imam Syafi'i? Pandangan Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya, para murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i pengikutnya itu banyak. Pengikutnya itu Imam Ar-Rafi'i,
pengarang kitab Al-Aziz yang ada 20 jilid. Kemudian Ibnu Hajar dan lain-lain, Nawawi juga yang bersyarah kitab Sahih Muslim. Kata dalam mazhab Syafi'i yang disebut dalam mazhab Syafi'i sebagaimana ini disimpulkan oleh Abu Syihab Suja dalam kitab Matan Ghayawat Takrib. Salah satu yang membatalkan wudu adalah lamsatur rajulil mar'ata al-aznabiyah biduni haid. Bersentuhan seorang laki-laki dengan seorang wanita asing tanpa pembatas. Jadi muntah mah kakumpul suku urangnya, urang sawe PTN ngajang ka bumi teh, batu ngajang teh. Kalau saya nuju di mukena, nuju aya andas, aya tamu, tah muntah mah teh nyala-nyala mah batasan. Ya teh pakai mukena pakai dilamun. Nah, gitu ya. Itu memang ya karena diajarkan oleh kiai-kiai kita dulu di kampung-kampung seperti itu. Ada dasarnya. Jadi salah satu yang membatalkan wudu itu di dalam mazhab Syafi'i lamsatur rajulil mar'atal aznabiyah biduni haid. Bersentuhnya seorang laki-laki dengan wanita asing tanpa pembatas. Artinya kalau dibatasi nggak batal. Yang dimaksud itu adalah bersentuhan secara langsung. Hanya sesuai dengan makna zahirnya Quran surah Al-Nisa ayat 43. Aula masdumun nisa. Nah, siapa yang disebut dengan wanita asing? Bersentuhnya seorang laki-laki dengan wanita asing. Yang disebut dengan wanita asing adalah wanita yang disebut dengan wanita asing adalah wanita yang halal dinikahi. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i, yang disebut dengan wanita asing adalah wanita yang halal dinikahi. Wanita asing. Jadi kalau yang halal dinikahi oleh kita berarti batal. Artinya wanita yang tidak halal dinikah oleh kita atau mahram tidak batal. Nah, wanita yang menjadi mahram kita, kita tidak halal dinikahi, tidak batal. Berarti dengan demikian siapa aja mahram? Mahram itu ada 3. Yang pertama mahram berdasarkan nasab. Berarti kaitannya sarang perempuan tadi bersentuhan kulit seorang laki-laki asing, seorang laki dengan wanita asing tanpa pembatas. Berarti kalau begitu siapa saja mahramnya? Mahram kita yang pertama ibu berdasarkan nasab nih, ibu, nenek, seterusnya. Itu wanita asing. Wanita yang tidak halal dinikah oleh kita, ibu tegasnya ibu. Kemudian siapa lagi? Bunuh, anak perempuan. Ya, itu nggak halal dinikah, tidak halal dinikah, anak perempuan. Seterusnya dan seterusnya. Kemudian ukhuwah, saudara perempuan, baik kakak maupun laki-laki. Jadi kalau kita bersentuhan dengan ibu, langsung bersentuhan dengan anak, ya, anak perempuan maksudnya, anak laki-laki anak perempuan bersentuhan dengan kakak, adik dan perempuan tidak membatalkan karena itu mahram kita. Di mahram itu ada 3, mahram berdasarkan nasab. Kemudian mahram berdasarkan ridho itu persusuan, saudara persusuan. Seperti saya Rasulullah dulu disusukan dengan siapa? Halimatus Sa'diyah, itu ibu susunya. Jadi ibu susunya itu menjadi ibu saudara, ibu tegas. Ya, begitu juga anaknya ibu susuan itu. Nah,
Ya, itu menjadi itu tidak itu nasab mahram berdasarkan persusuan. Persusuan itu menjadi mahram gitu, menjadi mahram. Jadi yang di lembur kalau san ibu urang kapungkur teh terus kita damang kan aya gitunya. Biasa nenan gitu. Udah murang kali karunya orokeun teh tadi nenan gitu. Tah aya pangnenkeun nitip ieu teh murang kali gitu. Nah, itu terus jadi ibu. Anaknya jadi dulur gitu. Nah, itu saudara berdasarkan persusuan. Kemudian mahram yang ketiga adalah musyaharah. Mahram berdasarkan al-irtibat berdasarkan hubungan yang disamakan yusabbihu bil qurba, yang disamakan dengan kekerabatan. Siapa misalkan yang disamakan dengan kekerabatan, ikatan yang berdasarkan dengan kekerabatan. Seperti istri bapak. Nah, ada ya istri bapak. Istri bapak teh indung mentere. Nah, istri bapak teh mentere. Nah, itu tidak boleh. Itu mahram berdasarkan musyawarah. Ikatan berdasarkan kekerabatan. Jadi indung tere itu mahram. Sanajan tos bisa. Kan Quran surah An-Nisa ayat 42. La tanghu, janganlah kamu menikahi yang telah dinikahi oleh bapak-bapak. Kemudian Ibnu Noteh Az-zawjatul abi dari tos istri bapak. Kemudian ibu istri. Nah, ibu istri itu sah mitoha. Nah, mitoha itu mahram. Mahram berdasarkan musyawarah, berdasarkan ikatan yang disamakan dengan kerabatan. Nah, itu mahram ya, mitoha. Ya, jadi yang namanya mitohanya kita temunan mitoha itu mahram. Kemudian anak istri daripada istri anak minantunya minantu itu. Jadi mahram itu tiga, ada berdasarkan nasab tadi sudah jelas, kemudian berdasarkan susuan, kemudian berdasarkan ikatan yang disamakan dengan kekerabatan. Bagaimana kalau bersentuhan dengan istri? Nah, halamun orang teh paantar jeung istri kumaha hukumna dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i batal paantar jeung pamajikan teh. Naon sababna? Da istri mah halal ditikah. Halal. Itu mah tak batal jeung istri. Istri itu kan halal dinikah, sedang dinikah lagi dengan kita. Nah, ya halal. Makanya di dalam Syekh kitab Abu Suja Matan Gayawat Takrib lam syatul rajulil mar'atal aznabiyah biduni haid. Bersentuhnya seorang laki-laki dengan wanita asing tanpa ada pembatas. Jadi kalau kita bersentuhan dengan istri kita berdasarkan mazhab Syafi'i batal, karena istri itu adalah disebutnya wanita asing atau wanita yang halal dinikah oleh kita. Pancek kalau ulang teh kapungkur ari pamajikan teh dengar-dengarnya. Pamajikan dengar-dengar gitu. Ari anak mah teu aya istilah dengar-dengar. Oh mau indung mah gitu. Tapi istri mah dengar-dengar gitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu bersentuh dengan istri maka kenapa? Dia halal nikah. Yang tidak boleh dinikah adalah tadi berdasarkan mahram. Mahram berdasarkan nisab, mahram berdasarkan
saudara persusuan mahram berdasarkan ikatan yang disamakan dengan yang disamakan dengan kekerabatan. Nah, itulah makna secara lahiriah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 bisa aula mastumun nisa, dan bisa dicek ya. Nah, kalau kita lihat tafsir itu banyak sekali. Saya juga baca tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran itu banyak sekali itu. Tapi apakah makna aula mastumun nisa itu hanya bersentuhan secara langsung? Nah, ternyata dalam kalimat lamastumun nisa ini, jadi dalam Al-Qur'an kalau yang kita baca itu kan aula, lamnya panjang. Lamnya kan panjang kan? Panjang tuh. Aula mastumun nisa. Dalam riwayat yang lain itu enggak panjang. Lamastum. Jadi lamastum. Ini menurut baca Quran kan. Quran riwayat Hafs. Dalam riwayat yang lain itu lamastum. Nah, lamastum itu artinya jamaktum, basyartum. Yang dimaksud dengan jamaktum adalah bersetubuh. Nah, jadi oleh karenanya kalau kita ngaji usul fikih ada namanya lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu adalah satu kata tapi maknanya dia banyak. Nah, termasuk kata lamastum ini. Lamastum ini diartikan itu bersetubuh. Nah, oleh karenanya selain di luar mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i beres ya tadi ya, yang menjadi amalan ini yang menjadi amalan saya juga mazhab Syafi'i, saya mengajarkan itu. Nah, tapi kita juga harus menghargai pendapat yang lainnya juga. Di luar mazhab Maliki, saya juga baca Ahkamul Quran. Tafsir ayat-ayat hukum mazhab Syafi'i, kemudian ada juga Al-Jassas dari mazhab Hanafi. Lamastum itu diartikan dengan bersetubuh. Nah, oleh karenanya yang bersentuhan dengan seorang perempuan langsung itu nggak batal. Kenapa? Karena makna lamastum itu adalah artinya bersetubuh. Selama tidak bersetubuh dia tidak membatalkan. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanafi. Ya, ini perlu kita ketahui juga. Kadang-kadang urusan begini, urusan fikih mah bisa jadi pasea, ya, jadi pasea. Ya itu memang tergantung kepada kita. Jadi kepada kita silakan kita mau mengamalkan mana. Kalau saya mau mengamalkan, karena saya mengajarkan kitab-kitab Syafi'i, sampai hari itu saya ajarkan di beberapa tempat di pesantren juga. Saya katakanlah kalau saya ini Syafi'iyul mazhab. Nah, Syafi'iyul mazhab yang menjadi pegangan saya dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kitab-kitab Syafi'i saya banyak albumnya, yang salah-salahnya. Tapi kita juga harus hargai juga pendapat yang lainnya, ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an ini seperti kata Ibnu Rusyid itu seorang filosof yang bermazhab Maliki. Quran itu sebagian besar itu ya umumnya umum, kebanyakan umum. Enggak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Salat itu kan umum. Ada enggak teknis salat? Tidak ada. Kemudian zakat kan umum. Ada enggak cara pelaksanaan zakat? Enggak ada. Nah, ada. Makanya umum, makanya sebagian besar itu umum, makanya perlu ditahsis namanya. Ditahsis ya. Nah, berkaitan dengan pembahasan tadi, ini pengarang kitab ini saya ambil dari Subulus Salam. Subulus Salam itu adalah salah satu yang mengomentari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini bermazhab Syafi'i, dia mengarang sebuah kitab namanya Bulughul Maram. Itu yang berisikan tentang hadis hukum, hadis-hadis hukum. Jadi kitab hadis tapi sistematika penulisannya adalah hukum.
mulai dari toharo, kemudian sholat dan seterusnya. Nah, kata Ibnu kata ini apa? Kata As-Sun'ani. Jadi hadis ini sebagai apa? Fungsinya, walaupun dia didoakan oleh sebagian ulama, sebagaimana tadi hadis dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya. Tsumma yakhruju ila shalah. Kemudian pergi untuk salat, walam yatawadda. Kemudian tidak wudu lagi. Bagaimana status hadis ini? Kata As-Sun'ani, hadis ini dijadikan sebagai korina. Korina itu adalah kalau kita belajar ilmu balaghah, korina itu adalah suatu sebab yang menjadikan makna dari suatu lafaz itu bisa dipalingkan karena adanya korina. Jadi di dalam lab kajian kebahasaan, suatu lafaz di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz itu kadang-kadang tidak bisa diartikan, tidak bisa diterjemahkan secara literally. Karena kalau diterjemahkan secara literally, secara teksnya, ini kadang-kadang bisa merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita artikan secara literally, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah itu punya tangan. Nah, ini merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan manusia itu berarti kalau begitu sama. Sedangkan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan kita. Itu kan nanti kajian kitab tauhid. Makanya tangan Allah itu ditakwilkan. Tidak diartikan secara literal. Nah, ditakwilkan, dipalingkan dari makna sebenarnya. Apa tangan Allah itu diartikan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada itu. Nah, kalau kita ngaji balaghah ada lafaz itu hakiki, ada majazi. Hakiki itu lafaz secara teks. Hakiki ada lafaz majazi. Nah, lafaz majazi adalah memalingkan suatu makna dari suatu teks Al-Qur'an kepada dari makna aslinya karena ada korina. Korina itu tadi karena ada korina itu bisa dukung dengan hadis dan lainnya. Nah, kata Sun'ani, jadi ini Sun'ani ini ikut pendapat yang mana? Nah, Sun'ani ini ikut pendapat bahwasanya bersentuh secara langsung dia nggak batal. Jadi maknanya bersentuhan secara langsung itu jangan ditafsirkan secara teks bersentuhan langsung. Nah, kata Sun'ani, ayat Al-Qur'an aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita itu adalah itu lafaz itu hakiki, maka harus ditarik kepada majazi, harus ditawilkan kepada makna yang lain, dipalingkan kepada maknanya. Korinanya apa? Korinnya tadi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i tsumma yahdu ila shalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya, kemudian keluar pergi untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, hadis itu walaupun didoakan oleh sebagian para ulama, hadis itu kata Imam As-Sun'ani dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Ya, dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya bahwasanya bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan itu enggak batal. Nah, hadis ini menjadi korina bahwasanya makna ayat Allah mastumun nisa itu adalah harus itu makna majazi. Nah, oleh karenanya maka bersentuhan secara langsung tidak batal.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, kalau saya berpendapat tadi mazhab Syafi'i mazhab, ya kan? Jadi pantel jeung istri batal. Gitu. Umpama dengan ibados. Nah, kalau kemudian tapi kalaupun ada pendapat yang lain, nah kita harus hargai juga. Makanya tadi saya heran di sebagian mungkin teman-teman kita ataupun yang lain itu dia bersentuhan tidak batal. Ya gitu. Kenapa? Dipahami ayat itu adalah tadi basyatun jamakun yang disebut dengan bersentuhan itu adalah bersetubuh. Artinya selama tidak bersetubuh maka tidak membatalkan. Nah, saya kira pangitan tong meeting dan cuma penting. Artinya biar supaya kita lebih kita punya pendapat harus, tapi juga harus terbuka dengan pendapat yang lain. Nah, dulu ada rumusnya dulu. Kesimpulannya Ya, kesimpulan hukum terjelas. ya kesimpulannya Jadi menurut Syafi'i itu ini udah kan tadi disampaikan. jadi terjelas. Nah, kalau berdasarkan Syafi'i itu kan dalam kitab Abu Suja lam syatur rajulil mar'atal asnabiyah biduni haid. Bersentuhnya seorang laki-laki dengan wanita asing tanpa pembatas itu adalah salah satu yang membatalkan hidup. Wanita asing itu siapa? Nah, kan sudah disebut wanita asing teh saha? Wanita yang sah yang dinikahi oleh kita. Siapa wanita yang sah dinikahi oleh kita? Istri. Jadi kalau wanita yang tidak boleh nikah oleh kita mahrum kita. Siapa mahrum kita? Tadi berdasarkan nasab. Nasab sawe, anak, ibu, saudara. Kemudian berdasarkan ridho persusuan, saudara, ibu persusuan, saudara persusuan. Kemudian berdasarkan siapa? Keikatan yang disamakan dengan kekerabatan. Siapa? Misalkan mertua, kemudian istri bapak, inung tere, ya, minantu, nah itu disamakan. Kayaknya mazhab Syafi'inya lebih ini lagi, lebih ketat ya, lebih ketat. Hari ini kan banyak terjadi itu, ya kan, lebih ketat. Ari paantel wae jeung teh paantel batal, gitu ya. Lebih ketat. Ya, tapi kita harus hargai juga pendapat yang lain. Makanya nggak heran ya. Maksudnya biar supaya kita lebih terbuka. Kita punya pendapat tetap. Pendapat saya kan bisa pilih mazhab. Tapi saya juga menghargai pendapat yang lain. Itu bina untuk kami atur. Sampai dalam kasrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.